Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qawaidil Islam ala fikhi umurihil masnunah wa syaraha sudurana hasyiyatan ma'munah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a lahu bi ahsani lil huda, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pekalongan, dan yang kami hormati para guru serta karyawan Madrasah Negeri 1 Pekalongan. Tidak ketinggalan juga para siswa-siswi yang kami hormati, yang kami sayangi, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu pada kesempatan yang kedua dalam kegiatan pesantren online yang diselenggarakan oleh madrasah tercinta kita. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama membahas masalah sholat. Yang kemarin kita sudah membahas masalah tuharah yang berkaitan dengan wudu, istinja, hadas dan hadas atau najis. Dan pada kesempatan ini kita masuk pada bab yang kedua, yaitu tentang sholat. Ma huwa sholat? Ma hiya sholat? Apa itu sholat? Sholat adalah suatu amalan yang diwajibkan oleh umat Nabi Muhammad SAW sejak beliau Isra dan Mi'raj, yang membawa oleh-oleh berupa sholat 5 waktu. Dalam sebuah kitab diterangkan as-sholatu imaduddin, sholat sebagai tiang agama. Faman aqamaha aqamaddin, barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia merusak agamanya, yaitu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Ghazali dalam sebuah kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan as-sholatu ra'sul ibadah, sholat adalah puncaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis ada keterangan, awwaluman yuhasabu fil akhirah as-sholat, perkara yang pertama yang dihisab oleh Allah kelak di yaumil kiamat adalah sholat. Begitu penting sholat. Makanya ketika kita sholat, baik sholat fardu, baik sholat sunnah, kita wajib mengetahui beberapa syarat-syaratnya, mengetahui rukun-rukunnya, mengetahui sunnah-sunnahnya dalam melaksanakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin amin ya rabbal alamin. Faslun, utawi iki iku ana fasal suwiji. Syurutus sholati, utawi pira-pira syarate sholat iku samaniyatun ana 8. Taharatul hadatsaini, siji suci saking hadas loro. Wa taharatu, lan suci anin najasati, saking najis, fit thawbi, ing dalem pakaian, wal badani, lan badan, wal makani, lan panggonan. Wasatrul aurati, lan nutup aurat, wastiqbalul kiblati, lan madhep kiblat, wadukhulul waqti, lan mlebune waktu, wal ilmu, lan ngerti bifardiyatiha, kelawan pira-pira fardune salat, wa alla ya'taqidah, lan yento ora nekotake sapa wong fardhon ing salat fardu min furudiya, saking pira-pira fardune salat, sunnatan ing salat sunnah.
Syarat sahnya melaksanakan sholat itu ada 8. Yang pertama, orang yang melaksanakan sholat harus toharatul hadatsaini, harus suci dari 2 hadas. Hadas ada 2, hadas asgharun, hadas kecil, hadas shahirun, hadas kecil, wa hadasun kabirun, hadas besar. Nah, orang yang melaksanakan sholat wajib mau tidak mau harus suci dari kedua hadas tersebut. Ya, caranya mensucikan, jika orang tersebut mempunyai hadas yang besar, maka sebelum sholat wajib mandi diteruskan dengan wudhu, karena wudhu termasuk syarat sah untuk melaksanakan sholat. Adapun jika orang tersebut mempunyai hadas kecil, maka cukup dengan berwudhu. Dengan berwudhu yang betul, kemudian rata anggota-anggotanya kebasuh, maka bisa melaksanakan sholat. Maka bisa dianggap juga suci dari dua hadas. Syarat yang kedua, orang tersebut toharatun anin najasah fil thawbi, pakaian yang dipakai untuk sholat harus suci. Wal badani, dan badan kita harus suci. Wal makani, tidak sampai di pakaian sama badan, juga tempat untuk kita sholat juga suci. Ini harus dipertimbangkan, harus dipikirkan. Yang pertama, suci dalam berpakaian, dari peci, baju. Kalau kita di MTS atau masih berangkat sekolah, mungkin celana. Kalau kita sampai ke rumah, mungkin sarung atau baju koko. Itu harus semuanya suci. Lalu bagaimana menjaga kesucian tersebut? Ya, kita ketika berada di sekolahan harus berhati-hati. Contoh, tidak duduk sembarangan. Nah, ini kalian yang suka duduk di depan kelas kalian, waktu istirahat, waktu jam kosong, ini harus diperhatikan. Barangkali tempat yang kalian duduki ada najis, sehingga najis tersebut mengenai celana atau mengenai rok kalian atau mengenai baju kalian. Jika ternyata ada, kalian tidak mengetahui, maka rok, baju, celana tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat, karena baju tersebut terkena najis. Nah, gimana seumpama gini Pak Olel, baju terkena najis, celana terkena najis, mungkin rok juga terkena najis, tapi kan kita sholat memakai sarung, kita sholat memakai mukena, yang mana mukena kita suci, sarung kita suci, dan kita tutup dengan hal tersebut, dengan mukena maupun sarung. Apakah itu boleh? Ya, tidak, tetap nggak boleh, karena kalian membawa najis yang ada di pakaian kalian untuk melaksanakan sholat. Makanya hati-hati kalian. Sering guru-guru mengajarkan kalian, memberitahu kalian, jangan duduk sembarangan. Sebab najis itu ada yang kelihatan, juga ada yang tidak kelihatan. Mungkin hanya baunya saja najisnya yang ada, tapi itu benar-benar najis, juga ada hati. Itu harus kalian pahami betul. Mungkin juga kalian ketika ke kamar mandi, mau wudhu atau mau apa, juga hati-hati. Air yang kalian gunakan di kamar mandi jangan sampai bahasa itu nyiprat ke celana, nyiprat ke baju. Dikhawatirkan ada najis di situ. Untuk berhati-hati. Karena kita percuma, kita sholat, ternyata pakaian kita najis, sholat kita tidak diterima Allah. Apa ora iman? Ya iman. Kemudian badan ketika akan sholat mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diawali dengan takbir Allahu Akbar. Badan kita harus suci, bro. Harus suci. Yang sering kita laksanakan, sering terjadi di MTS itu, ketika kalian akan melaksanakan sholat duha, kalian copot sepatu dari kelas, kalian wudhu,
kemudian dari tempat wudhu kalian jalan kaki ke tempat sholat atau ke karpet yang disediakan untuk sholat sunnah, sholat duha. Akan tetapi kalian tanpa memakai alas kaki atau sandal, maka kalian terkena najis. Dan terkena najis, kalian wudhunya tidak sah atau bisa dianggap batal. Jika wudhu kalian batal, maka kalian sholatnya juga batal. Ini diingat. Makanya kita sering memberitahu kepada kalian, pakailah sandal, pakailah alas kaki ketika kalian mencopot sepatu untuk melaksanakan sholat duha. Karena kaki kalian basah, kemudian terkena tanah yang kering, maka menjadi najis. Apalagi jika kalian wudhu dari MTS kemudian ke masjid, di masjid nggak cuci kaki langsung naik ke atas, itu najis itu akan kemana-mana. Kamu yang membawa najis, tapi najis itu kemana-mana. Yang dosa siapa? Ya kamu. Kalian yang membawa najis. Guru fikih sudah memberitahu bahwa najis berupa ini dan itu. Tapi kalian tetap tanpa memakai alas kaki, sholat kalian tidak sah. Maka ini perlu diperhatikan. Pakaian kalian suci, badan kalian dari ujung kaki sampai ujung kepala juga suci. Kemudian makan, tempat yang kalian lakukan itu, tempat yang kalian gunakan sholat itu suci. Mungkin kalau kita sholat di MTS, yakin itu di halaman ada karpet, itu mungkin itu suci jelas. Di musola suci, di masjid suci. Akan tetapi jika sholatnya kalian itu dilakukan di rumah, barangkali rumah kalian belum ada fasilitas musolatul baiti, musolah rumah yang biasa digunakan sholat. Kalian nanti sholat dimanapun tempatnya untuk sholat, itu juga harus hati-hati. Jangan sembarangan sholat, apalagi kalau tidak memakai sajadah. Itu perhatikan. Kemudian wasatrul aurat, syarat sahnya sholat yang selanjutnya menutup aurat. Aurat dalam sholat itu berbeda macam antara laki-laki dan perempuan. Jika laki-laki asal pusar sama itu kedua lutut tertutup, itu sah untuk melaksanakan sholat. Tapi kan apakah pantas kita menghadap Allah Subhanahu wa taala lek tok kalek katok? Apakah pantas? Kan enggak pantas. Wong kita ketika akan berhadapan dengan seorang yang kita cintai, berhadapan dengan pacar, contohlah kita bertemu atau boncengan dengan pacar kita kan nggak mungkin nggak pakai kaos atau nggak pakai baju. Kita pakai baju yang paling bagus, minyak wangi semprot kanan kiri atas, mulut disemprot. Tapi ketika kita mau bertemu kepada Allah, ya kita harus lebih baik daripada kita bertemu kepada orang yang kita cintai. Jika ada seseorang yang bertemu atau menghadap kepada Allah dengan menghadap kepada orang yang dicintainya, tapi posisi pakaian yang dipakai kok lebih bagus untuk menghadap kepada orang yang dicintainya, maka dia benar-benar jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu didengarkan. Setrika celana, setrika baju, tapi mau menghadap Pak Allah, kaos, sarung, buntel, itu laisal adab bi tawajjuhi ilallah ta'ala. Kalian tidak punya adab ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat sahnya sholat yang selanjutnya itu istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Kita nggak boleh sholat menghadap ke selain kiblat. Kalau kiblat bisa digambarkan, kalau tidak di Indonesia itu menghadap ke barat. Ada yang kalau di posisinya ada yang sedikit serong ke utara, ke serong, ada yang sedikit, ada yang nggak serong. Kita nggak boleh sholat menghadap ke utara atau ke selatan atau ke timur. Ceritanya kalian mempunyai atau itu nggak boleh. Sebab
syarat sahnya itu menghadap kiblat. Kemudian waduhulul waktu, kita sholat harus sudah masuk waktunya. Tidak boleh melaksanakan sholat zuhur pada jam 6 pagi. Tidak boleh melaksanakan sholat zuhur pada jam 11 siang, sebab jam 11 belum masuk pada waktu sholat zuhur. Juga tidak boleh sholat subuh pada jam 9. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Adaan itu artinya sekarang. Kalau kalian sholat subuh kok jam 9 siang, 9 pagi, maka bukan adaan tapi qadhaan. Ini harus kalian pahami niatnya. Ya, sholat tidak boleh dilaksanakan sebelum masuknya waktu sholat. Juga kalau waktu sholat sudah habis kita belum melaksanakan sholat, wajib segera mengqadhanya. Wajib segera mengqadha sholat tersebut. Jangan sampai kita meninggalkan sholat berturut-turut 3 kali dalam sehari. Jika Allah mengutus malaikat Israel untuk menyambut, sedangkan kita masih mempunyai utang sholat kepada Allah. Na'udzubillah, wahai murid-muridku. Na'udzubillah, wahai siswa-siswi MTS Negeri 1 Pekalongan. Kemudian yang terakhir, orang yang sholat itu harus mengetahui rukun-rukunnya sholat. Syaratnya sahnya sholat, orang yang sholat mengetahui rukun-rukunnya sholat. Adapun rukun-rukunnya sholat nanti ada diterangkan di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Nah ini membahas masalah rukun sholat. Arkanus sholati utawi piro-piro rukuni sholat iku sab'ata asyara. Iku sab'ata asyara ana 17. Ada 17. Al-awwalu utawi kang pertama an-niyatu niat. Takbiratul ihram. Atsani utawi kang kaping pindho iku takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Atsalisu utawi kang kaping telu iku al-qiyamu ngadeg alal qadiri ing atase wong kang kuwasa fil fardhi ing dalam salat fardu. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku qiraatul Fatihati maca Fatihah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 ar-ruku'u iku rukuk. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tuma'ninatu tuma'ninah. Fihi ing dalem rukuk. As-sabi'u utawi kang kaping 7 al-i'tidalu iku i'tidal. Jadi rukun sholat itu ada 17. Yang mana semua rukun ini tidak boleh kalian tinggalkan ketika kalian melaksanakan sholat. Sebab makna rukun itu, rukun arkan, makna arkan dalam fikih itu berarti perkara-perkara yang wajib dilaksanakan selain syarat. Jadi ada syarat juga ada rukun. Kalau rukun kalian tinggalkan maka sholat kalian tidak sah. Atau kalau rukun kalian tinggalkan tanpa sengaja, mungkin bisa ditambah 1 rakaat atau bisa dilaksanakan dengan melaksanakan sujud syahwi. Nah, ini rukun sholat ada 17. Yang pertama niat. Orang yang sholat harus niat. Gak boleh kita sholat cuma Allahu Akbar, gak niat dalam hati. Mungkin kita mau jamaah, kemudian imam itu udah mau rukuk, kita ikut Allahu Akbar. Nah, dalam hati tidak ada kerendak sholat apa, makmum apa, kepada imam apa, maka sholat kita tidak sah. Jadi syarat yang pertama, rukun yang pertama harus niat. Kemudian takbiratul ihram. Niat bersama dilaksanakan ketika kita takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu takbir yang berada di
awal melaksanakan sholat. Allahu Akbar. Nah, ketika kita takbiratul ihram, dalam hati kerentek atau dalam hati mengucapkan usolli fardhu subhi, mungkin seperti itu. Misal usolli fardhu dhuhri, misal. Kalau mungkin dalam hati kerentek pakai bahasa Arab sulit, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Yang penting ketika kita melafalkan lafal takbir Allahu Akbar, hati kerentek, aku niat sholat duhur patang rakaat makmum, Allahu Akbar lillahi ta'ala, itu udah sah, boleh. Kemudian rukun sholat yaitu yang kedua takbiratul ihram. Ya tadi yang baru kita Pak Wali jelaskan. Tak tambahi, takbir dalam sholat itu ada dua. Yang pertama namanya takbiratul ihram. Yang kedua namanya takbir intikal. Takbiratul ihram itu takbir yang dilaksanakan bersamaan dengan niat ketika mau sholat Allahu Akbar. Nah, takbir intikal itu takbir yang dilaksanakan ketika mau berpindah dari rukun satu ke rukun yang lain. Contoh, kita berdiri baca Fatihah, baca surat, kemudian setelah selesai surat kita mau rukuk. Bismillahirrahmanirrahim sama. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, rukuk. Itu takbir. Tapi takbir di situ dinamakan takbir intikal. Kemudian berdiri dari rukuk ketika mau i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Itu sunnah untuk melaksanakan takbir intikal. Ada empat tempat yang disunnahkan untuk melaksanakan takbir intikal. Yang pertama, mau rukuk, i'tidal, kemudian berdiri atau setelah tasyahud awal, itu hukumnya sunnah. Namanya apa? Takbir intikal atau takbir berpindahan dari rukun satu ke rukun yang lain. Kemudian rukun sholat yang nomor 3, qiyam alal qadiri, berdiri. Fis sholatil fardi, dalam sholat fardu itu diharuskan untuk berdiri bagi orang yang mampu. Tapi kalau kalian kok nggak mampu, mungkin ada gangguan dalam kaki, baik baru jatuh ataupun yang lainnya, itu diperbolehkan untuk duduk. Kemudian qiraatul Fatihah. Nah, ini penting. Rukun sholat yang nomor 4 itu harus membaca surat Fatihah. Surat Fatihah wajib dibaca